Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Ardian Sudarosa, Pendeta GKI Kepaduri yang melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Renungan kita pada hari ini 5 Oktober 2022 berjudul Penderitaan Manusia dan Misteri Allah. Penderitaan manusia dan misteri Allah. Dilandaskan pada kitab Ratapan pasal 5 ayat pertama sampai ayat 22. Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Ratapan pasal 5 ayat 21. Sebelum membaca teks ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon Engkau yang menolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik firman Tuhan, dapat mengerti dengan benar apa yang kami baca dan dengarkan, menghayati dengan sungguh-sungguh pesan firman Tuhan ini dalam hidup kami, dan lebih daripada itu, Engkau berikan kami keberanian untuk menjalani hidup ini dengan tuntunan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati seluruh peralatan dan kru YKB yang bekerja keras untuk mempersiapkan tayangan ini. Dan biarlah seluruh para sahabat YKB yang merenungkan firman Allah ini juga sungguh-sungguh di dalam tuntunan Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik para sahabat, saya akan membacakan Ratapan pasal 5 ayat yang ke-21. Dengarkanlah firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Sahabat, kitab Ratapan Ratapan ini ditutup dengan menanyakan sikap Allah atas kehinaan umat karena penderitaan yang mendera mereka. Penderitaan yang mereka alami sangat merendahkan martabat mereka sebagai manusia dan sebagai umat Allah, sehingga mereka merasa terhina. Bahkan untuk makan saja mereka dihadang bahaya maut. Jelas terungkap bahwa penderitaan umat disebabkan oleh dosa para bapa leluhur, para pendahulu Israel. Mereka berdosa, melawan dan menentang Allah. Tetapi mereka sudah tidak ada lagi. Penulis kitab Ratapan menyadari keberdosaannya. Ia ingin kembali kepada Allah agar hidupnya dibarui seperti dahulu kala. Ia memohon untuk itu. Namun Allah sepertinya telah membuangnya. Ia mempertanyakan hal itu kepada Allah, tetapi tiada jawaban dari Allah. Sahabat, hidup ini tidak selamanya sukses. Hidup seorang beriman tidak melulu berisi senyum, sukacita, dan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Bahkan pertobatan seseorang pun, pertobatan seorang yang saleh misalnya, bukanlah jaminan bahwa ia akan hidup bahagia. Doa dan permohonan tidak selalu mendapat jawaban seperti yang diinginkan. Ada kalanya seorang beriman dibiarkan oleh Tuhan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, dan terkucil dari dunia sehari-hari. Namun apakah tidak ada Tuhan sehingga orang benar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tak bersalah dibiarkan menderita? Penulis kitab Ratapan mempertanyakan tentang kemurkaan Allah karena percaya akan keberadaan Allah. Akan tetapi, Allah belum menjawab doa. Mungkin Allah masih membiarkan kita, kalau pada masa lalu umatnya Israel menjalani, mengalami, menikmati, dan menghayati penderitaan itu agar tahu kemanusiaan kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pada saat yang sama, kami ingin bersyukur atas berbagai persoalan yang Engkau perkenankan kami hadapi dalam hidup ini. Namun terkadang kami gagal. Mulut kami terkadang tak mampu mengucap syukur ketika hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal yang mempermalukan kami, hal-hal yang merugikan kami, hal-hal yang buat kami mengalami penderitaan terjadi dalam perjalanan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami terus kekuatan dan kemampuan untuk tetap melewati pergumulan-pergumulan hidup ini, karena yakin bahwa Engkau tak meninggalkan kami. Pada waktumu Engkau akan menyelamatkan kami dan menjadikan kami sebagai pemenang. Kami berdoa Tuhan untuk para sahabat kami, orang-orang yang memberi hidupnya memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Para pejuang-pejuang HAM, para aktivis HAM, berikan mereka pertama-tama keteguhan hati untuk terus memperjuangkan, membela keadilan, membela hak-hak asasi manusia tanpa gentar dan tak undur oleh berbagai macam tantangan yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, berikan mereka juga hikmat dan kearifan agar perjuangan-perjuangan keadilan itu, perjuangan-perjuangan hak-hak asasi manusia itu dapat mereka tempatkan dalam kerangka kehidupan bersama kami sebagai bangsa yang memang sedang berada dalam proses-proses untuk menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan perjuangan-perjuangan HAM menjadi polemik, menjadi pertentangan antar kami. Tapi biar kami seluruh warga bangsa ini bersama-sama memperjuangkan keadilan dan kebenaran, membela siapapun yang hak-haknya dirampas tanpa melakukan kekerasan-kekerasan atau penghinaan-penghinaan kepada mereka yang kami tempatkan sebagai orang yang melakukan ketidakadilan atau yang tidak berlaku adil, yang tak memutus perkara dengan adil. Terima kasih ya Allah, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.